Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semangat, tetap belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya. Siapa yang gak hadir hari ini? Aisyah, iya nak. Fadil dispen ya. Makasih. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi'atika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, terima kasih. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menjawab pertanyaan sebagai orientasi masalah serta memberikan solusi pada materi hari ini. Kemudian dua, menjelaskan pengertian amanah dan jujur. Kemudian yang ketiga, peserta didik menjelaskan secara bahasa sendiri sikap teladan dari amanah dan jujur. Kemudian empat, membiasakan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pelajaran sebelumnya itu tentang apa? Kejujuran. Jujur itu kita diperintahkan Allah untuk jujur kepada siapa? Semuanya. Ya, kita jujur dimanapun, sama siapapun, kondisi apapun, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu jujur. Silahkan lihat gambar di depan kalian. Salat ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu bab menjadi pribadi yang berintegritas, amanah, dan jujur. Nah, gambar yang kedua itu apa ya? Menolak ya. Menolak. Karena dia orangnya jujur gitu ya, menolak gitu ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk jujur. Di gambar yang ketiga, ini apa sayang? Melaksanakan piket. Apa? Contoh dari? Oh, amanah. Bagus. Beri tepuk tangan semuanya, hebat. Menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Pengertian amanah. Amanah, ya'mun amin. Yang berarti aman, tidak takut, tidak merasa takut, tentram, tenang, dapat dipercaya. Nah, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan amanah kepada setiap manusia untuk beribadah kepadanya. Sholat, zakat, ibadah, puasa, ngaji. Kita ini ketika diberikan amanah. Contoh tadi misalkan amanah di dalam kelas. Kita dikasih amanah untuk piket. Maka laksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab.
gitu ya. Kenapa? Karena amanah ini semua adalah perintah Allah. Mengapa kita harus amanah? Karena itu adalah perintah Allah, perintah agama Islam. Teguh pendirian. Teguh pendiriannya apa? Memiliki prinsip yang kuat terhadap kebenaran. Kalau itu benar, bilang benar. Pegang kuat-kuat. Jangan nanti diancam misalnya langsung berbohong. Itu salah. Ketika itu benar, maka katakan benar. Ya nak ya? Kemudian tidak mudah tergiur pada godaan. Tidak mudah digiur sama teman, digoda-godain sama temannya, bilang aja kamu bohong aja. Kamu kok kasih gini-gini gitu. Tetap teguh kepada kebenaran. Ketika Allah bilang benar, benar, maka katakan itu benar ya. Nah, nilai-nilai kejujuran. Apa saja nilai-nilai kejujuran? Karena kepatuhan kepada Allah. Apalagi ketaatan pada perintah Allah. Kemudian terbuka, lugas, dan apa adanya. Sekarang bentuk-bentuk kejujuran itu seperti apa? Apa nak? Jujur dalam niat. Jujur dalam niat itu apa nak? Kemudian apa nak? Iya, yang diperoleh. Kemudian jujur dalam ucapan. Nah, jujur dalam ucapan itu yaitu keselamatan manusia. Kemudian menjaga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 100 ayat berapa? 42? Iya? Iya, silakan bisa ada yang mau bacakan? Ada yang mau bacakan? Tahu nggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah urutan kedua ayat 42. Barakallahu fiik. Terima kasih. Nah, kita lihat bentuk kejujuran, jujur dalam berpenampilan. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang seseorang dari penampilan fisik. Bisa dipahami? Tidak menilai dari penampilan fisik. Melainkan dari tindakan dan hati. Tindakan. Mendekatkan diri kepada Allah, melakukan amalan-amalan soleh, itu yang dinilai oleh Allah. Beriman dan bertakwa, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya ikhlas karena Allah. Hatinya baik sesama manusia. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penampilan apa adanya, bersahaja, dan sesuai kenyataan dirinya lebih berarti karena yang demikian itu adalah kejujuran. Jujur dalam bermuamalah. Apa nak? Apa sayang? Arsi. Jujur dalam bermuamalah Arsi? Ini nak.
Iya, beri tepuk tangan Arsy. Untuk semuanya, anak-anak yang hebat. Sampai di sini, ada pertanyaan? Oh, mau bertanya, Arsy mau bertanya. Kita kasih kesempatan dulu Arsy bertanya ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke mana? Apa amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, anak-anak, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya adalah ibadah. Ibadah. Apa saja? Sholat, mengaji, puasa, naik haji bagi yang mampu, naik umroh, ya. Apalagi belajar, bersikir, belajar menuntut ilmu Islam itu ibadah. Apa sayang? Mengerjakan sunnah, Masya Allah, mengerjakan sunnah. Bagus. Orienta menjawab bagus. Apalagi sayang? Beribadah. Ya, melakukan amal soleh itu ibadah. Berdoa. Nak, Arsy, berdoa. Doa itu ibadah. Iya. Berdoa, minta kepada Allah, itu ibadah. Iya, bersikir. Bagus. Andi menjawab, bagus semuanya. Mengaji juga termasuk. Ya, apa sayang? Apa nak? Oh, bersedekah. Betul. Teman-teman bersedekah. Betul ya? Betul. Bersedekah termasuk ibadah. Allah akan melipat gandakan, memberikan pahala ketika kita bersedekah ikhlas karena Allah. Karena kita jujur, harus jujur. Wajib jujur kepada Allah, kepada manusia. Kepada diri sendiri ya. Sudah gimana? Sudah paham nak? Sudah? Makasih. Nah, kita hikmah perilaku jujur. Apa hikmah perilaku jujur nak sayang? Bagas. Ramah dalam percaya diri dan juga ketika bergaul sama mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan dihargai dan terhormat di mata sama. Iya, ada hikmahnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kebaikan, itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan yang akan kita dapatkan. Mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup kita. Ya, ketika kita jujur, kita akan tenang. Beda ketika kita berbohong. Kalau kamu berbohong, apa yang kamu rasakan? Gelisah. Nah itu. Kan tidak tentram, tidak nyaman hatinya. Ya, padahal kita diperintahkan untuk amanah kepada diri sendiri. Untuk menenteramkan hati kita. Paham? Paham. Kemudian, lebih percaya diri dan tidak canggung ketika bergaul dengan sesama. Percaya diri dalam kebaikannya. Disuruh ke depan untuk menyampaikan kebenaran, untuk berkhutbah misalkan cowok, pede. Disuruh untuk ke depan nak pidato Islam, maju. Ya kan? Gitu ya nak ya? Ya, mendapatkan kepercayaan dari orang lain sehingga orang percaya kepada kita ketika kita selalu melakukan kejujuran. Contoh, seandainya ada dalam kehidupan sehari-hari kalian, ada salah satu orang misalkan nih, kalau di sini nggak ada, berbohong. Terus temannya ketahuan dia bohong, maka teman yang satu itu dia tidak akan bisa percaya lagi, kurang percaya lagi. Kan rugi sendiri, ya nggak? Rugi sendiri karena bohong, sehingga temanmu nggak percaya lagi, susah lagi dipercaya. Rugi sendiri. Lebih dihargai dan terhormat di mata sesama. Terhormat ketika kita jujur nak. Iya. Ya, alhamdulillah. Tepuk semangat. Semangat. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kita saksikan, kita nonton video
Silahkan ada video terkait dengan kisah inspiratif tentang kejujuran, bisa di. Ini adalah video terkait dengan kejujuran. Ada seorang anak, anak ini adalah anak yang kurang mampu di tengah jalan gitu ya, menemukan uang anak-anak, kemudian digoda oleh teman-temannya supaya menggunakan uang itu karena yang menemukan ini perlu uang gitu ya, membeli sesuatu. Tapi karena ketegaran hatinya, kejujurannya, ketakutannya, takut kepada Allah sehingga dia dan mengingat pesan orang tuanya, jujur nak, wajib jujur. Allah akan membalas kamu ketika kamu gak jujur, mengambil haknya orang lain. Maka dia tidak tergoda mengambil uang 500 juta itu. Maka dikembalikanlah kepada pemiliknya. Ini ada permainan dadu ya. Ya, kita akan bermain dadu, belajar sambil belajar. Ya, silakan. Siapakah yang mau maju, anak hebat semuanya? Giliran, bergilir. Silakan. Silakan. Lewat situ nak, ya. Oh, ada 2 orang yang mau maju. Teman-teman, ada 2 orang. Masya Allah, luar biasa. Semangat, semangat. Oke. Ini ya permainan dadu, nanti nomor yang di sini akan ada soalnya. Oke, ada soal ya. Nomor 2. Pertanyaan nomor 2 dibacakan cewek. Pengertian amanah. Silakan, apa itu pengertian amanah, nak? Pengertian amanah. Amanah berarti aman, tidak takut, tentram, tenang, dan dapat dipercaya. Aman, tentram, dan dapat dipercaya. Benarkah teman-teman? Betul, kita tarik tepuk tangan dan teman kita. Nah, oke. Nomor berapa? 3. Apa? Soalnya? Jenis-jenis amanah. Dijawab dulu yang di depan. Silahkan, nak. Jenis-jenis amanah ada amanah kepada Allah, jenis-jenis amanah kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada manusia. Betul. Yeay, beri kita tepuk tangan. Silahkan duduk, nak. Terima kasih. Masya Allah, barakallah. Ya. Dah. Iya. Anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD. Ya, di sini ada pertanyaan, ya, studi kasus, silakan dibaca. Ya. Ada studi kasus, kemudian mencari solusinya, ya, nak, ya, mencari solusi dari permasalahan ini apa? Ditulis di sini, nak, ya. Ya. Ya, sayangnya. Dibaca, silahkan dibaca.
Silakan. Iya. Nah, ini jawabannya ini nak ya apa tadi? Langsung silakan didiskusikan. Ini dalam amplop ini pertanyaan untuk ini ya. Kan ini baru satu ini. Ini kan baru naik ke atas kok. Ya. Satu aja. Sudah. Ini. Cari. Ini nak mencari menemukan dalil dalam Al-Quran tentang ya, kemudian kandungannya, kemudian studi kasus dibaca, kemudian mencari solusi ya dibalik ini studi kasus ya. Pendapat kamu bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Mengapa tadi Mujeni itu Egy Sandi mengembalikan uang 500 juta yang mereka temukan? Mengapa? Bu, waktunya sisa 5 menit. Ini enggak ini itu maju nanti ya. Ini maju sudah menjawab nanti. Maju nanti bisa nambahin kan? Tambahin bisa ditambahin boleh. Iya ngomong boleh ditambahin dengan bahasanya ya. Boleh silakan. Silakan yang mau presentasi. Siapa duluan? Kelompok Aisyah. Ya, silakan maju. Maju di depan. Bertiga. Baris. Kelompok Aisyah akan mempresentasikan hasil kerja kami sekarang. Bagaimana pandangan kalian sama alat Menang tadi.
Ini dibaca dulu. Iya. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Mengapa Mujenih dan Egy Sandi mengembalikan uang 500 juta yang mereka temukan? Mengapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita wajib untuk selalu jujur. Coba tanya, berdiri tanya ke. Ada yang mau bertanya? Dari teman-temanmu depan ada yang mau bertanya? Berdiri kalau mau bertanya ya. Iya. Bagus, beri tepuk tangan. Iya, terima kasih dari kelompok Aisyah yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka terkait dengan studi kasus yang sudah dibahas tadi bersama berteman kelompoknya. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, anak-anak, apakah pelajaran hari ini bermanfaat? Apa saja manfaatnya? Apa itu? Jujur, perintah Allah, amanah itu perintah Allah. Kewajiban manusia terhadap Allah. Ya, apa lagi? Memahami apa, Nak? Amanah, jujur terhadap diri sendiri, amanah. Apalagi? Hikmah dari amanah. Ya. Apa yang perlu diperbaiki ke depannya kira-kira? Menanamkan sikap amanah pada diri sendiri. Dalam pembelajaran ini, apa yang perlu Ibu tingkatkan ke depannya? Yang Ibu perlu lebih tingkatkan lagi? Ada? Ada masukan? Benar? Yakin? Ya. Anak-anak, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Ya, dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menerapkan? Jujur? Cara meneladani amanah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berbohong kepada orang lain. Oh, tidak berbohong kepada orang lain. Ya, keteladanan itu, keteladanan amanah itu apa? Bagaimana? Keteladanan amanah itu kira-kira apa? Keteladanan amanah, yaitu kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Beliau digelar Al-Amin. Al-Amin, dapat dipercaya. Insya Allah pekan depan akan kita lanjutkan pelajaran. Ya, masih pembahasannya itu, ya ini ya, masih di kejujuran dan amanah. Ya, kita cukupkan anak-anak. Tolong dikerjakan LKPD yang untuk tugas individu yang Ibu bagikan ini ya, yang Ibu bagikan, silakan dikerjakan ya. Kandungan Quran surah An-Nisa ayat berapa? 58. Dikerjakan Nak ya. Anak-anak, kita tutup apa? Kita tutup dengan doa. Nah, anak-anak, kita tepuk Al-Quran dulu. Al-Quran ada 114. Ada 114 ayat. Membacanya mendapatkan pahala. Siapakah yang mau masuk surga? Saya. Yeay. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sukses untuk kalian semuanya. Semoga dapat dipahami, diamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.